Saya bilang kalau kamu main sama orang Arab itu pegang aja pantatnya biar dia nggak bisa lari. Iya. Dan jujur, saya memang pingin menangani Liga 1. Iya, Nah, iya. untuk Liga 1 butuh yang namanya sertifikat APRO. Iya, betul. Karena saya berkarir bola puluhan tahun di kepelatihan ini selalu di liga tertinggi lah. Iya, iya. Yang paling penting lagi, saya tentu ingin mengabdi kepada negara. Iya, Saya iya. ingin jadi pelatih nasional. Karena dulu pernah jadi asisten. Nah, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum Al-Hadad. Waalaikumsalam, Ya, senior jadi, kita Joko Malis. Jadi kali ini kami podcast bersama Coach Mama atau yang persisnya namanya Muhammad Zain Al-Hadad ya. Muhammad Zain Al-Hadad. Jadi Coach Mama ini malah melintang di persepak bola nasional yang berasal dari Surabaya dan bisa pernah memperkuat tim Niak Mitra Surabaya di mana sebagai posisi sebagai striker dan top skor dalam kompetisi Galatama kala itu ya. Terus di tim nasional juga begitu pada saat mengikuti tim nasional ke Bangkok di Piala Raja Kings Cup ya. Tahun 88 itu ya. Itu pada saat menghadapi Oman ya, negara Oman itu bisa menang 3-0 dan 2 gol itu dicetak oleh Coach Mama ya. Nah, barangkali bisa dijelaskan bagaimana itu ceritanya kok sampai bisa cetak 2 gol itu. Sedangkan yang dihadapi ini tim Jazirah Arab ini. Iya. silakan. Iya, memang. Terima kasih. Iya, memang gitu Mas Joko. Pada saat itu tahun 88 itu Indonesia mengikuti kejuaraan turnamen ya di Thailand namanya Kings Cup. Iya. Pesertanya waktu itu memang tim bagus-bagus semua. Ada Denmark, saya masih ingat ada Soviet, ada Oman, ada Korea. Nah saat itu Indonesia menjadi nomor 4. Itu termasuk prestasi. Final, ya? Iya. Luar biasa itu prestasinya. Itu prestasi yang dianggap luar biasa. Iya, betul. Pada saat itu memang kita ketemu Oman. Nah, waktu lawan Oman itu kita harus menang. Sementara kita tahu Oman ini tim kuat gitu loh. Iya, betul. Ya, akhirnya ya saya sambil bercanda aja sama teman-teman. Saya bilang kalau kamu main sama orang Arab itu pegang aja pantatnya biar dia nggak bisa lari. Iya. Rupanya itu. Iya. Akhirnya di emosi mereka. Akhirnya kita bisa menang 3 gol dan kebetulan waktu itu saya cetak 2 gol dan akhirnya kita sampai ke semifinal. Iya. Ya itu memang termasuk pertandingan yang bersejarah. Iya, bersejarah betul. Iya. Jadi memang karirnya Coach Mama ini pada saat masih debut pemain ini memang luar biasa. Di Niak Mitra pun pada saat generasi termasuk generasi Hanafi CS ya. Iya, saya 2 kali generasi Mas Joko ikut, generasi Hanafi. 2 generasi ikut, generasi saya ikut, tim pemain-pemain senior itu dan kedua generasi muda yaitu jadi Ahmad CS ini ya. Ya, saya kapten waktu itu. Waktu itu sebagai kapten juga kapten, ya. Oh iya. Terus itu ceritakan gimana sampai bisa top skor itu? Coba silakan. Ya, jadi memang waktu itu karena saya lama di Niak Mitra ya, bahkan saya kata orang sama dengan pemain Italia namanya Vialli. Maldini. Main di satu klub dari mulai sampai pensiun di satu klub. Nah saya kebetulan waktu itu beruntung bermain di Niak Mitra karena di Niak Mitra itu banyak pemain-pemain hebat ada Samsul Arifin, Mas Joko Malis, Fadi Ahmad sehingga saya bisa menimba ilmu dari mereka. Dan karena saya arek Surabaya asli dan bermain di Niak Mitra asli, semangat saya tinggi gitu. Akhirnya ya alhamdulillah kita bisa juara beberapa kali itu. Jadi saya lihat juga di dalam karir sebagai pemain cukup berhasil ya kan, baik di Niak Mitra sebagai top skor. Waktu itu cetak berapa gol itu sebagai top skor? Wah iya lupa itu, mungkin 15 atau berapa ya. 15 ya. Itu tahun berapa itu yang itu ini? 87. Oh 87 ya. Oh iya. Terus di timnas juga demikian. Terus akhirnya beralih profesi sebagai pelatih itu. Nah itu berawal dari mana itu? Nah, kalau nggak salah Asabah barangkali ya. Jadi gini, waktu tahun 90 Niak Mitra itu bubar. Terus saya ditawari teman-teman ke Asbab. Tadinya
sebagai pemain, tapi baru beberapa bulan tahu-tahu saya menjadi pemain merangkap pelatih gitu. Nah, saya pernah jadi asistennya Sartono Anwar, pernah jadi asistennya Abdul Qadir, hingga tahun 94 saya jadi pelatih bersama Rusdi Bahaluan ke Piala Liga 1, masih ingat itu. Jadi Liga 1 itu pembauran itu 94. Pembauran antara Galatama dan Perserikatan. Nah, target satu, target waktu itu 8 besar dari klub, tapi alhamdulillah kita waktu itu juara 3, masuk 4 besar. Dan satu-satunya klub yang tanpa pemain asing. Gitu waktu itu. Semua waktu itu yang lolos Petro ada pemain asing, Persib Bandung ada pemain asing. Nah, waktu itu sebab tanpa pemain asing, tapi materinya bagus-bagus. Ada Heri Kiswanto, ada Toyo Haryono, ada Edi Harto, ada Peri Sandria, pokoknya luar biasa waktu itu. Waktu itu pakai lisensi apa pada saat itu sebagai pelatih? Saya waktu itu tahun 94 masih B ya, masih B license. Masih bisa menangani tim ya? Bisa. Karena saya sebelumnya sudah menangani tim, sehingga ketika kursus pelatih bisa langsung ke lanjut jadinya. Iya, gitu ya. Itu prestasi apa yang didapat oleh tim waktu itu pada saat melatih pertama itu? Ya, kalau yang 94 itu ya itu lolos ke 8 besar Senayan. Gitu. Nah, itu tahun 94. Saya tahun 2000 nangani Siwo PWI Jatim. Pertama itu saya nangani teman-teman sendiri wartawan. Itu waktu itu kita di turnamen antar wartawan se-Jawa Bali. Kita runner up waktu itu. Gitu. Setelah itu saya 2002 saya di Persijatim. Di Persijatim Jakarta itu penontonnya kurang, akhirnya berpindah ke Solo. Karena Solo tidak ada klubnya Ars itu waktu itu bubar menjadi Persijatim Solo FC. Nah, terus 2003 saya di Persibaya. Persibaya Surabaya. Nah, itu 2003, 2004, 2005 saya menjadi asisten pelatih di tim nasional bersama Peter White. Nasional. Nah, tim nasional U20. Sama kalau nggak salah sama Fahri mungkin. Fahri kalau nggak salah Fahri di 16. Gitu. Saya di U20. Asisten. Ya, Fahri di U16. Iya, saya ingat itu. Jadi pada saat itu Peter White yang dari Inggris itu. Iya, Peter White yang pernah nangani Thailand juara itu. Juara itu. Setelah itu saya 2005, 2006 saya di Persib Maros. Pernah ke Maros juga? Iya, Persib Maros. 2007 saya di Belu Atambua. Nah, Belu Atambua waktu itu Belu Atambua itu ikut turnamen namanya El Tari Cup. Nggak pernah. Penyisian sudah kalah. Pada saat itu saya diminta, kebetulan kenal sama gubernurnya, akhirnya kita sampai ke final. Nah, dari senengnya mereka, pesta 2 hari 2 malam. Terus 2008, 2009 saya di Deltras Sidoarjo. Nah, ini berkesan. Karena dari divisi 2 atau nggak salah? Enggak. Waktu itu divisi utama. Itu 2008. Jadi dulu enggak ada Liga 1, adanya divisi utama 1, 2. Saya selalu melatih di divisi utama. Persib Maros pun saya divisi utama. Di Asaba pun juga divisi utama. Terus 2008 di Deltras, saat itu Deltras menjadi juara 3 dan sekaligus saya waktu itu alhamdulillah bernasib baik terpilih menjadi pelatih terbaik. Pernah juga. Waktu itu saya bersaing dengan Rahmat Darmawan dan sama Jackson Diago. Bagus. Akhirnya saya terpilih menjadi pelatih terbaik. Jadi luar biasa prestasinya pada saat jadi pelatih. Terus saya lihat juga pernah menangani Persijatim itu Jakarta tuh. Nah, dengan manajernya Pak Roni Tanuwijaya itu. Betul. Nah, itu bagaimana ceritanya? Itu tahun 2002. Ceritanya gimana? Tahun 2002 saya diminta Bang Jen untuk menangani Persijatim. Muhammad Jen ya, jadi waktu itu pengurus PSSI. Bang Tejo almarhum. Bang Tejo almarhum Bang Jen juga almarhum. Pada saat itu memang di Jakarta. Tapi karena mungkin kurang penonton, pindah ke Solo. Gitu. Kebetulan di Solo itu waktu itu tidak ada klub Galatama atau divisi utama karena Ars itu nggak ada. Terjadilah kayak apa perjanjian, akhirnya Persijatim main di Solo menjadi Persijatim
Solo FC. Oh gitu. Nah, jadi awal mula dari Persis ini ya? Dari Persis Jatim. Nah, sekarang jadi Persis kan? Iya. Saya nangani di situ, tapi saya di putaran pertama. Putaran pertama, alhamdulillah waktu itu kita di ranking 1-2. Tapi putaran kedua, saya tidak terus, digantikan oleh Iwan Setiawan. Iya. Nah, 2003 saya diminta Persibaya Surabaya. Pada saat itu Persibaya turun ke divisi 1. Jadi dari utama turun ke divisi 1. Saat itu ditangani terus di Bahluan. Akhirnya saya tangani Persibaya di 2003 itu dari penyisian sampai ke 8 besar. Tapi terakhir kurang 1 bulan ada sedikit kekisruan di Persibaya. Akhirnya manajer Pak Suroso diberhentikan. Oh gitu. Iya, masuklah Saleh Mukadar sama Haruna. Akhirnya mereka membawa Jackson Diago. Nah, itu 2003. Terus 2005 saya di tim nasional U20 bersama Peter White. Asisten, ya. 2006 saya di Persimaros. 2007 di Persab Belu. 2008 2008 di Deltras. Jadi pengalamannya banyak sekali nih Coach Mama. Iya, Fahri aja juga tanya, Wakut ini sudah kemana-mana. Iya. Karena saya 91 sudah mulai aktif di kepelatihan. 90 itu. Terus 2010 saya nangani tim nasional Angkatan Darat di Piala Presiden, Piala Panglima. TNI AD ya? TNI AD itu runner up waktu saat itu. Oh ya, bagus ya. Runner up. 2011 saya di Manado United. Waktu pernah itu, juga di sana. ada LPI itu. LPI sama itu 2011. Terus 2012 saya sempat di Pahang sama Fandi ikut attachment lah, ikut melihat latihan di sana. Saya lihat filosofinya gimana Coach Mama ini, kok saya lihat nangani tim paling tidak tuh masuk 4 besar, masuk 2 besar, ya kan? Paling tidak menghadapi pemain-pemain yang berbeda karakter itu pada saat itu juga masih muda, pelatih masih muda tergolong masih muda ya. Bagaimana cara mensiasati itu? Nah, saya memang pelatih yang masih muda sudah melatih. Bahkan saya pernah melatih pemain-pemain yang usianya lebih tua dari saya senior. Contoh Heri Kiswanto. Pada saat di Abad Sabab itu. Di Asabab Salim Group. Itu saya menangani mereka. Pertama itu waktu itu. Gitu. Terus mungkin ada lain lagi barangkali Coach ini punya dalam arti istilahnya bagaimana cara menangani pemain muda, penggabungan dengan tim-tim pemain-pemain senior, kolaborasi antara pemain muda senior, bagaimana cara menyatukan dibuat sebagai suatu tim yang kuat barangkali, yang punya istilahnya kapasitas yang tinggi di dalam permainan. Bagaimana itu? Ya, meningkatkan performa pemain ini. Ya, memang menurut saya pelatih itu harus harus menguasai teknis dan non teknis. Teknis itu ilmu kepelatihan. Tapi non teknis ini mengetahui, mengenal psikologis pemain. Mental pemain. Pemain itu ada yang kalau dia dimarahin, diberikan teguran, dia bermain bagus. Tapi ada pemain yang kalau dimarahin dikit dia malah drop. Nah, kita harus tahu itu. Harus menguasai ilmu itu ya. Jadi bagaimana memberi motivasi kepada pemain itu sangat penting. Dan alhamdulillah saya nangani klub itu betul yang Mas Joko bilang, di 2 besar, 3 besar itu mulai dari Persibaya saya bawa itu di 2 besar, tapi saya digeser oleh Jackson. Terus 2002, 2003, 2006 saya nangani di Persimaros. Itu juga begitu, 2 besar, 3 besar. Terus di Belu juga ke final. Saya lihat masuk final, masuk 3 besar, 4 besar. Dan itu pasti ada rahasianya barangkali, ada kiat-kiat khusus untuk menangani tim barangkali, bagaimana cara mengatur, tapi strategi apa. Itu yang kedua juga, yang saya lihat pernah juga di Deltras kan dari divisi 3 naik ke divisi 2. Terus diganti juga pelatih pada saat itu. Itu bagaimana ceritanya itu? Kalau dalam hal itu kan berhasil meningkatkan atau menaikkan posisi levelnya, kok malah diganti. Oh, itu Deltras yang terakhir, yang tahun 2022 2021. Iya, itu saya dengar juga itu. Itu waktu itu jujur, saya itu sebetulnya tidak mau menangani Liga 3. Tapi waktu itu Pak Riyad telepon saya minta tolong. Kan Pak Riyad ipar saya. Pak Amir juga minta tolong telepon saya, termasuk Pak Marji. Maka saya menangani Deltras. Dan
saat itu jujur aja, itu Deltras adalah tim terakhir yang ikut di Liga 3. Sehingga nggak ada persiapan. Cuman 1 bulan, materi pemainnya udah nggak ada. Di Sidoarjo itu banyak pemain-pemain bagus. Tapi udah diambili tim-tim Liga 3 yang lain. Nah, tapi karena itu tadi, saya sebagai orang Jawa Timur, saya dimintai tolong, maka saya bekerja secara maksimal. Dan alhamdulillah dalam waktu 1 bulan tim itu luar biasa sebetulnya, tidak terkalahkan sampai akhirnya ya sudah takdirnya saya diganti, ya sudah nggak ada masalah seperti itu. Ya memang pada saat itu pernah juga kan kita ketemu, kita bicara-bicara, saya bilang juga sabar, karena sepak bola ya begitulah ya kan. Jadi dalam arti itu suka dukanya di sepak bola nasional demikian, termasuk nangani tim itu, ya kan. Betul. Nah terus begini, saya lihat kemarin itu Coach Mama itu ikut program APRO, termasuk sama Coach Fahri Husaini, termasuk Ustaz Nawawi juga. Nah, itu bagaimana ceritanya tuh sampai ke Turki, itu modul yang keberapa itu sampai tugas ke Turki? Keempat ya, modul keempat itu. Itu tentang apa tuh di Turki sana tadi? Jadi gini, kan saya ini sudah berkecimpung di bola, mulai jadi pemain sampai ke pelatih. Saya ini hampir sudah 40 tahun, 40 tahun berkecimpung di bola, mulai pemain sampai pelatih. Nah, ada aturan kalau mau menangani Liga 1 harus ikut kursus kepelatihan namanya lisensi APRO. Betul. Nah, maka saya pikir saya udah tanggung ya, sudah berkecimpung lama. Akhirnya saya ikut kursus APRO ini. Dan memang APRO ini bagus, ada beberapa modul. 7 modul lah. 7 modul. Nah, modul keempat itu kita ke luar negeri. Berapa minggu itu? Di mana? Di Turki. Itu kurang lebih 2 minggu? 2 mingguan, 14 hari. 2 minggu. Di situ kita belajar melihat langsung bagaimana tim profesional berlatih dan bagaimana dia membuat manajemen klubnya, bagaimana dia bertanding, profesional. Kita belajar, kita belajar di situ. Termasuk teknik, taktik, strategi, semua. Semua diajarkan. Nah terus sekali ini ada barangkali untuk pembinaan, ya kan, dibandingkan dengan di Indonesia, bagaimana sistem pembinaan di sana itu? Barangkali bisa disampaikan untuk para pembina yang ada di Surabaya khususnya, Jawa Timur umumnya. Ya, di sana mungkin kompetisinya tuh teratur ya. Dia mulai uskian. Kita tahu bahwa tim nasional akan bagus kalau kompetisinya usia dini ini bagus. Karena ibarat masakan ya. Kalau masakan itu bagus, bahan bakunya juga harus bagus, ya kan? Nah, tim nasional juga begitu. Kalau dia mau tim nasional ini bagus, kompetisinya ini harus bagus, berjalan dengan bagus dari jenjang umur, dan kompetisi harus bagus dan bersih. Dan saya rasa itu yang bisa membuat nanti tim nasional kita bagus. Dan sekarang kan PSSI lagi mengarah ke situ ya. Semoga apa yang inginkan ini bisa mencapai apa ini. Tentang sarana prasarana barangkali perbedaannya di mana di antara sana dengan yang di sini yang ada di Indonesia itu? Ya memang jujur kalau soal sarana terutama stadion, lapangan kita kurang. Tapi sekarang saya lihat sudah mulai ada perbaikan peningkatan untuk stadion. Dan memang itu wajib. Syarat penting. Bagaimana kalau kita lapangan tidak bagus, kita tidak bisa maksimal untuk berlatih. Dengan infrastruktur yang bagus, saya yakin nanti prestasi juga akan bagus. Perbandingannya barangkali bisa disampaikan. Kalau di sana mungkin ada kompetisi barangkali per level ya, level umur 13, 15, 17 sampai 19 atau EPA. Kalau di Indonesia kan ada EPA umur 20 itu. Sedangkan di sini kan kompetisi masih belum jalan ini. Mungkin PSSI masih merintis. Dalam arti ya itu tadi ada stagnan gitu, ada putus di tengah jalan untuk pembinaan kompetisi di level-level junior. Itu bagaimana itu perbandingan dengan yang di sana? Ya, memang lapangan atau stadion itu menentukan. Kalau stadionnya sudah bagus, maka kompetisinya nanti akan berjalan juga. Dan itu harus dilakukan. Karena saya melihat di Turki itu luar biasa. Bagaimana satu klub punya 6 sampai 7 lapangan. Saya melihat dengan mata kepala langsung sendiri.
Jadi ada level-level, ada levelnya. Iya. Ya, dan mereka punya direktur teknik yang membawai pelatih-pelatih yang mengatur program latihannya. Itu kelebihan mereka seperti itu. Kompetisinya pun berjalan sesuai dengan jadwal gitu ya. Iya, sampai ada istilah di sana itu lapangan mencari pemain. Artinya apa? Lapangannya banyak, pemainnya kurang. Kalau kita ini pemain mencari lapangan. Yang mau latihan banyak, lapangannya berkurang. Nah, perbedaannya di situ justru. Perbedaannya di situ. Di sana lapangan mencari pemain, di sini pemain mencari lapangan. Makanya perlu ada perbaikan lapangan, stadion supaya anak-anak kita yang punya bakat bagus ini bisa menjadi pemain-pemain yang bagus. Iya. Tadi sebelum kita bikin podcast di sini, tadi Coach Mamak menceritakan bahwa sementara ini Coach Mamak belum melatih karena menunggu hasil istilahnya ujian terakhir dari APRO itu. Itu bagaimana itu? Dalam arti kok tidak menangani dulu, tapi menunggu sampai sertifikat itu selesai atau lulus begitu? Iya. Tolong diceritakan. Jadi ujian APRO itu yang saya dengar tanggal Desember, 4 sampai 12 Desember. Oh gitu. Itu ujian terakhir modul 6. Iya. Setelah itu ada modul 7 tapi visit klub namanya. Artinya instruktur itu datang ke klub. Oh gitu. Nah, saya ya udah sekalian saya nunggu sampai Desember. Semoga selesai ujian saya bisa menangani. Dan jujur, saya memang pingin menangani Liga 1. Untuk Liga 1 butuh yang namanya sertifikat APRO. Karena saya berkarir bola puluhan tahun di kepelatihan ini selalu di liga tertinggi lah. Kalau dulu ada Galatama, kalau yang terakhir ada divisi utama, saya selalu di situ. Jadi wajar kalau saya ingin menangani tim Liga 1. Iya, terutama klub yang punya target besar, misalnya juara atau apa. Itu karena kalau saya lihat, saya amati Mama ini kan sudah pengalaman banyak seperti yang diceritakan tadi kan. Paling tidak wajar kalau punya obsesi seperti itu ya kan. Jadi menunggu punya target atau punya program bahwa setelah menerima lisensi APRO itu di tangan, baru dia cari, dalam arti mungkin ada klub divisi 1 yang akan mengambil atau merekrut Coach Mama. Itu memang keinginan dari awal demikian nih targetnya. Iya, saya memang seperti itu. Jadi saya ingin melatih di Liga 1. Yang paling penting lagi, saya tentu ingin mengabdi kepada negara. Saya ingin jadi pelatih nasional. Karena dulu pernah jadi asisten. Saya sudah pernah jadi asisten di Peterweight di usia 20. Saya 2014 jadi asistennya Aji Santoso di timnas timnas U23. Makanya dan pengalaman saya di kepelatihan ini, waduh, sudah banyak. Sehingga wajar saya kepingin mendapat kesempatan di tim nasional. Saya ingin mengabdi dan mewakafkan diri saya untuk persepak bola nasional. Saya apresiasi ini. Ya, semoga. Saya doakan supaya bisa menangani tim Liga 1 nanti setelah terima lisensi APRO ya. Amin. Nah sekarang gini, Coach, ini kan mulai kemarin itu tanggal 10 itu kan timnas U17 kan bertanding menghadapi Ekuador. Ini kan perhelatan akbar Piala Dunia yang kebetulan diadakan di Indonesia, dan ini istilahnya mendapatkan penghargaan yang begitu besar dari FIFA ya, Indonesia ini, terutama juga khususnya Surabaya ini ya. Jadi Stadion GBT yang begitu besar, begitu megah, kemarin pertemuan antara timnas Indonesia U17 dengan menghadapi Ekuador. Nah itu analisanya bagaimana dalam arti gambaran bisa melintas, karena apa? Nanti kan hari Senin tanggal 13 menghadapi Panama, terus tanggal 16 menghadapi Maroko. Dari prediksi Coach Mama ini, bagaimana peluang yang dihadapi oleh timnas ini untuk menghadapi Panama? Karena kemarin juga kelihatannya belum siap betul tuh. Menit-menit awal nervous ya kan, terus akhirnya bisa mencetak gol atau dibalas, terus bagaimana terakhirnya juga sempat kedodoran. Itu bagaimana gambarannya menurut Coach Mama? Ya, yang pertama-tama kita harus kita mendapat kesempatan sebagai tuan rumah Piala Dunia. Ini harus kita syukuri, harus kita jaga. Tanpa fase penyisian itu. Dan kita manfaatkan. Karena bukan tidak mungkin kalau kita sukses di sini,
bukan tidak mungkin suatu saat kita bisa jadi tuan rumah lagi yang U20 atau yang senior. Iya, betul. Ya. Jadi ini harus kita jaga. Siapa yang menjaga semua? Pemain, pelatih, manajer, dan supporter. Supaya sukses. Nah, saya kemarin kebetulan nonton langsung di lapangan ya. Indonesia bermain sama Ekuador. Nah, memang kalau menurut saya 1-1 itu adalah hasil yang cukup lumayan ya dan bagus. Karena lawan kita ini sudah levelnya lagi bukan lagi Asia tapi sudah dunia. Jadi 1-1 itu sudah cukup bagus. Tetapi tentu kita harus mengevaluasi untuk bisa lebih bagus lagi. Iya, betul. Ya. Pertandingan kedua kita akan berhadapan dengan Panama. Kebetulan Panama kemarin dikalahkan oleh Maroko 2-0. Indonesia berhadapan dengan Panama. Saya pikir Indonesia harus all out, harus habis-habisan untuk bisa menang melawan Panama. Nah, kalau secara tim bagaimana kemarin dilihat itu? Tim kita Indonesia. Tim Panama. Nah, tim Panama saya melihat dia punya midfielder itu yang kecil itu. Itu bagus ya, dia gelandang, punya kecepatan, punya akselerasi bagus, umpan-umpannya juga bagus, dribblenya juga bagus, dan ada strikernya yang tinggi itu juga bagus. Nah, saya pikir itu yang perlu dimatikan, itu yang perlu di tight marking. Alur bola dari tengah ke depan ini harus dipersulit, diganggu supaya mereka tidak bisa membahayakan gawang kita. Memang betul mereka kalah 2-0. Tapi mereka punya banyak peluang. Banyak peluang, hanya kurang tenang di dalam finishing touch-nya. Ini yang harus diperhatikan. Itu. Nah, Indonesia saya melihat kemarin itu 1-1 sama Ekuador, tentu pelatih sudah mengevaluasi. Ada istilah reading the game, membaca permainan kita dan permainan lawan. Kelemahan kita secara individu, secara tim, dan kelebihan kita secara individu, secara tim. Itu pasti sudah dipelajari. Dan tentunya pelatih sudah mempersiapkan taktik strategi untuk menghadapi Panama. Karena mereka sudah melihat, sudah mengetahui di mana kekuatan dan kelemahan tim Panama. Nah, itu pelatih yang tahu itu nanti itu. Karena match analis atau menganalisa itu ya semuanya. Misalnya bagaimana formasi timnya, apa yang dia pakai. Dia pakai 3-5-2 atau 4-3-3. Nah, bagaimana attacking set piece-nya, corner menyerang dan set piece bertahannya, pasti sudah dipelajari itu. Nah, dari situ nanti saya pasti pelatih itu sudah mempelajari dan dia menyiapkan satu taktik strategi yang mengarah ke lawan yang dievaluasi tadi. Nah, semoga ini nanti bisa berhasil dan sukses sehingga tim kita bisa menang lawan Panama walaupun perlu kerja keras. Panama tidak bisa diremehkan. Tapi saya punya keyakinan timnas kita bisa memenangkan pertandingan. Kenapa? Satu, faktor tuan rumah. Ini harus dimanfaatkan. Apa kelebihannya? Dukungan publik, pengenalan lapangan. Ya. Nah, saya rasa itu. Yang kedua, yaitu tadi kita sudah dapat 1 poin, ya lebih maksimal lagi untuk lawan Panama. Karena jadi menurut Coach Mama ini peluang untuk lolos ke babak 16 besar ya peluangnya. Besar, terbuka. Tapi dengan catatan harus fight. Tidak boleh lengah dan mati-matian. Menangkan lawan Panama. Kalau menang lawan Panama berarti 4 poin. Nah, syukur-syukur nanti sama Maroko bisa seri, peluang lolos terbuka. Gitu. Terus gini, kemarin kan kita bersama lah lihat timnas U17 itu. Kan ada beberapa pemain yang menonjol. Mungkin menurut pandangan Coach Mama, bagaimana mereka itu pemain? Siapa saja kira-kira yang menonjol yang barangkali untuk yang akan datang tuh merupakan pemain-pemain yang akan jadi pemain yang bisa mengganti kakak-kakaknya yang di senior itu. Bagaimana itu? Ya, saya melihat penjaga gawang itu cukup bagus ya. Ada gelandangnya itu cukup bagus. Nah, terus sayap kiri. Saya melihat Afrizal itu. Afrizal itu kasih umpan gol. Punya kecepatan. Dia punya kecepatan, dia juga punya crossing bagus. Tapi dia harus ditunjang dengan midfield yang bagus. Gelandang yang bagus yang bisa memberikan bola kepada dia, maka pertahanan lawan akan bahaya. Termasuk wingback kiri yang menunjang, mensupport itu ya. Iya, nah memberikan bola ini ya memang pemain harus tahu kapan kasih kaki, kapan kasih ke daerah. Nah kebetulan dia ini pemain yang punya kecepatan. Jadi saya pikir lebih bagus kalau dia diberikan bola daerah untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan. Saya rasa seperti itu. Mungkin selain itu barangkali ada lagi menurut
Coach Mama barangkali yang cetak gol itu Arkam Kakak itu gimana itu menurut untuk kedepannya? Itu punya peluang yang besar, naluri yang bagus untuk menjadi pemain yang hebat. Cuman dia harus tidak boleh puas diri, terus berlatih. Dan kemarin itu saya melihat di menit-menit awal lawan Ekuador melakukan satu yang namanya pressing. Pressing di daerah pertahanan kita. Nah, di situ sempat ada gugup, ada gugup, ada nervous. Nah, 15 menit pertama lah. 15 pertama. Itu sempat Indonesia dipres dan agak gugup. Ya, saya pikir itu tidak boleh terulang lagi ya, supaya mental anak-anak ini tidak sampai kacau. Tapi setelah itu Indonesia sudah bisa mengatasi. Nah, sekarang closing statement Coach Mama. Jadi bisa diberi masukan terutama terhadap Coach Bima Sakti untuk menghadapi 2 pertandingan, menghadapi Panama dan Maroko. Paling tidak bagaimana cara supaya bisa lolos menghadapi 2 pertandingan ini dan masuk ke babak 16 besar. Tolong disampaikan. Ya, kebetulan Coach Bima ini pelatih yang bagus dan kebetulan saya ikut kursus APRO sama dia. Saya tahu persis Bima Sakti. Ya, mungkin pesan saya sebagai sesama pelatih, konsentrasi dan menangkan pertandingan lawan Panama. Kalau menang lawan Panama, peluang itu lebih aman. Lebih besar. Peluangnya lebih besar. Nah, untuk menang itu memang dibutuhkan satu yang namanya kerja keras. Semangat juang, kerja keras, dan penerapan taktik strategi. Bagaimana membangun serangan, bagaimana menyerang, bagaimana transisi, itu lebih dimatangkan lagi. Dan semangat anak-anak ini ditingkatkan lagi dengan dukungan publik. Semoga Allah bisa memenangkan pertandingan ini tadi, sehingga bisa membanggakan masyarakat Indonesia. Jadi saya kira begitu, demikian podcast kali ini bersama Coach Mama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Coach Mama. Terima kasih.